Jet tempur KF-21 Boramae akan dilengkapi dengan rudal serang darat baru yang kemampuannya diklaim melampaui misil Taurus buatan Jerman. Rudal ini dianggap sangat strategis dan berpotensi besar memicu ketegangan global, bahkan disebut sebagai pemantik Perang Dunia Ketiga karena daya jangkau dan daya hancurnya yang tinggi. Hal ini menyoroti meningkatnya eskalasi teknologi militer dan potensi dampaknya terhadap stabilitas geopolitik dunia. Proyek pengembangan jet tempur generasi baru Korea Selatan dan Indonesia, yang dikenal dengan nama KF-21 Boramae, kini telah mencapai fase paling krusial dalam daur hidupnya, yakni tahap produksi massal. Hal ini merupakan puncak dari kolaborasi strategis kedua negara yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade, menandai babak baru dalam kemampuan industri pertahanan nasional masing-masing negara. Keberhasilan ini juga mencerminkan dedikasi dan konsistensi para insinyur, teknisi serta lembaga pertahanan yang terlibat dalam mewujudkan ambisi memiliki pesawat tempur modern hasil pengembangan sendiri. Pada bulan Juli tahun 2024, pemerintah Korea Selatan secara resmi mengumumkan bahwa produksi massal batch pertama jet tempur KF-21 Boramae telah dimulai. Dalam tahap awal ini, Korea Aerospace Industries atau KAI selaku produsen utama mendapatkan mandat untuk memproduksi 20 unit jet tempur tersebut. Jet-jet ini dipersiapkan untuk memperkuat armada tempur milik Angkatan Udara Republik Korea atau ROKAV, dan pengiriman pertamanya dijadwalkan akan mulai terrealisasi pada tahun mendatang. Informasi ini disampaikan oleh Defense Security Asia dalam artikel berjudul KF-21 Boramae masuki hari-hari terakhir pembangunannya sebelum mula masuki ROKAV tahun depan, tertanggal 22 Februari 2025. Di tengah berlangsungnya proses produksi tersebut, Korea Aerospace Industries atau KAI kembali memperoleh kontrak lanjutan dari Kementerian Pertahanan Korea Selatan untuk memproduksi tambahan 20 unit lagi jet tempur KF-21 Boramae. Kontrak lanjutan ini ditandatangani pada tanggal 26 Juni tahun 2025. Dengan demikian, jumlah total jet tempur yang dipesan oleh pemerintah Korea Selatan kini berjumlah 40 unit, yang seluruhnya ditargetkan akan siap operasional sebelum akhir tahun 2026. Langkah ini menunjukkan keyakinan penuh pemerintah terhadap keandalan sistem senjata nasional dan kesiapan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan strategis nasional. Seiring dengan proses produksi tersebut, pemerintah Korea Selatan juga melakukan langkah proaktif dalam mempersiapkan sistem persenjataan yang akan diintegrasikan dengan KF-21 Boramae. Salah satu fokus utama adalah pengembangan rudal udara ke darat jarak jauh, yang sepenuhnya dikembangkan secara domestik. Rudal ini menjadi bagian dari program nasional yang dikoordinasikan oleh Defense Acquisition Program Administration atau DAPA. Pada bulan Juni 2025, DAPA menyampaikan bahwa uji coba awal terhadap rudal tersebut telah berhasil dilaksanakan tanpa hambatan. Rudal tersebut diluncurkan secara sempurna dari sebuah pesawat dan berhasil menyelesaikan seluruh fase uji coba, sesuai parameter yang ditetapkan. Namun perlu dicatat uji coba awal rudal tersebut tidak dilakukan menggunakan KF-21, melainkan melalui jet tempur FA-50, mengingat sistem peluncuran rudal masih berada dalam tahap evaluasi. Hal ini menegaskan bahwa proses integrasi sistem persenjataan membutuhkan pengujian yang cermat dan bertahap, sebelum akhirnya dapat digunakan pada platform tempur generasi baru, seperti KF-21. Program rudal tersebut sejatinya telah dimulai sejak tahun 2018, sebagai bagian dari upaya pemerintah Korea Selatan untuk mencapai kemandirian sistem senjata strategis, khususnya dalam menggantikan rudal Taurus buatan Jerman, yang selama ini digunakan oleh jet tempur F-15K milik Korea Selatan. Menurut keterangan resmi yang dirilis oleh Defense Mirror, pengembangan rudal udara ke darat baru ini merupakan upaya kedua dari DAPA untuk menciptakan sistem senjata jarak jauh dengan kemampuan setara, bahkan melebihi performa dari rudal Taurus buatan Jerman. Rudal Taurus sendiri telah menjadi sorotan internasional sejak pecahnya konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia, di mana kehadirannya dianggap mampu mengubah peta pertempuran secara signifikan. Dengan kemampuan jangkauan jauh dan presisi tinggi, rudal ini bahkan disebut-sebut sebagai salah satu alat pemicu terjadinya ketegangan global yang beresiko menimbulkan perang berskala luas. Ketegangan semakin meningkat ketika pada bulan Mei tahun 2025, media Sputnik India melaporkan bahwa keputusan Kanselir Friedrich Merz untuk memasok rudal Taurus ke Ukraina telah memantik reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari pakar geopolitik dan keamanan internasional. Dalam artikel berjudul German Supply of Taurus Missiles to Ukraine May Trigger World War III,
Pakar Jose Hugo Moldis Mercado menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk keterlibatan tidak langsung Jerman dalam konflik, yang bisa menjalar menjadi keterlibatan militer langsung jika situasi terus memburuk. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut bukan hanya mengancam stabilitas di kawasan Eropa atau Eurasia, melainkan juga membawa dunia ke ambang konflik global yang lebih luas. Di sisi lain, pemerintah Rusia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova secara tegas menyatakan bahwa jika rudal Taurus digunakan untuk menyerang fasilitas strategis di wilayah Rusia, maka hal itu akan dianggap sebagai bentuk keterlibatan militer langsung Jerman dalam perang. Rusia juga menekankan bahwa setiap bentuk pengiriman senjata ke Ukraina oleh negara-negara anggota NATO akan dilihat sebagai tindakan yang melegitimasi Rusia untuk menjadikan pengirim senjata sebagai target sah militer. Ketegangan ini semakin menunjukkan betapa sebuah sistem senjata, seperti rudal Taurus, bukan sekedar alat perang, melainkan juga instrumen politik dan diplomasi dalam kancah geopolitik modern. Langkah Korea Selatan dalam mengembangkan rudal udara ke darat domestik yang akan dipasangkan pada KF-21 Boramai juga memperlihatkan visi strategis jangka panjang negeri tersebut dalam meminimalkan ketergantungan terhadap alutsista asing. Dalam konteks global yang semakin tidak menentu, memiliki sistem senjata buatan dalam negeri merupakan langkah vital untuk menjaga otonomi pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Proyek ini tidak hanya dilihat sebagai pengganti semata terhadap rudal Taurus, namun juga sebagai simbol kemandirian teknologi dan ketahanan industri strategis Korea Selatan. Pengembangan rudal ini menjadi bagian integral dari ekosistem tempur KF-21 yang dirancang sebagai pesawat tempur generasi 4,5 plus, berada satu tingkat di bawah jet tempur generasi kelima seperti F-35 Lightning II milik Amerika Serikat. Dengan kemampuan membawa rudal jelajah presisi tinggi serta perangkat avionik canggih, KF-21 Boramai diharapkan mampu memberikan efek gentar di kawasan Asia Timur dan Pasifik, terutama dalam menghadapi dinamika keamanan regional yang semakin kompleks. Integrasi sistem senjata pintar dan kemampuan bertempur jarak jauh menjadikan jet ini sebagai kekuatan udara baru yang patut diperhitungkan. Peningkatan belanja militer Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir juga mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat posisi negara sebagai salah satu kekuatan militer utama di Asia. Produksi massal KF-21 Boramai menjadi tonggak penting dalam pencapaian tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik, jet ini juga disiapkan untuk pasar ekspor dan menjadi bagian dari strategi industri pertahanan Korea Selatan dalam merambah pasar internasional. Negara-negara seperti Indonesia, Uni Emirat Arab dan beberapa negara di Amerika Selatan telah menunjukkan ketertarikan terhadap platform ini, membuka peluang besar bagi ekspor teknologi tinggi dari negeri ginseng. Di sisi lain, keterlibatan Indonesia dalam proyek ini tidak dapat diabaikan. Sebagai mitra strategis dalam pengembangan KF-21, Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia atau PTDI memainkan peran penting dalam transfer teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional di bidang aeronautika. Meskipun terdapat dinamika dalam pembiayaan proyek, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi bagian dari keberhasilan jet tempur ini. Penguasaan teknologi strategis semacam ini akan menjadi bekal penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan, serta mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Selain aspek teknologi dan pertahanan, keberadaan KF-21 Boramai juga membawa implikasi strategis dalam hubungan internasional dan stabilitas kawasan. Kehadiran jet ini di langit Asia Timur menjadi sinyal tegas bahwa Korea Selatan tidak hanya menjadi negara yang bergantung pada kekuatan eksternal, namun juga mampu berdiri mandiri dengan kekuatan militernya sendiri. Dalam lanskap global yang penuh persaingan antar kekuatan besar, keberadaan kekuatan udara nasional yang mumpuni akan memberikan nilai tawar yang tinggi dalam berbagai forum internasional, baik dalam konteks diplomasi pertahanan maupun dalam menjaga kedaulatan teritorial. Kemunculan KF-21 Boramai sebagai hasil nyata dari kolaborasi antar negara berkembang juga membawa pesan bahwa penguasaan teknologi tinggi tidak lagi menjadi hak eksklusif negara-negara maju. Dengan pendekatan yang tepat, investasi jangka panjang dan komitmen politik yang kuat, negara-negara di Asia mampu mengejar ketertinggalan dan menjadi pemain penting dalam percaturan industri pertahanan global. Dalam hal ini, kolaborasi antara Korea Selatan dan Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana kemitraan yang saling menguntungkan dapat membuahkan hasil yang strategis dan berkelanjutan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.